Perkenalkan, kami dari kelompok amfibi akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu amfibi. Amfibi adalah hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu alam daratan dan juga alam perairan. Amfibi, untuk ciri-ciri umum dari amfibi yaitu hewan ini merupakan hewan poikiloder atau berdarah dingin, memiliki kulit yang halus sampai kasar dan banyak berjar serta berlendir. Jantungnya terdiri dari 3 ruang, yaitu ventricle dan 2 atrium. Memiliki telur yang terbungkus gelatin, mengalami metamorfosis sempurna. Hewan ini juga termasuk tetrapoda atau berbentuk memiliki alat gerak berupa 2 pasang kaki yang terdapat 1 berenang di antara jari-jarinya. Dan juga alat pernapasan dari amfibi ini saat masih larva berupa insang. Setelah tumbuh dewasa dia akan mempunyai paru-paru dan akan bernafas melalui paru-paru atau menggunakan kulit. Memiliki mata yang terdapat selaput atau membrana nictitans untuk menyelam. Hewan ini melakukan reproduksi dengan cara bertelur dan pembuahan eksternal, di mana betina melepaskan telurnya kemudian akan dibuahi oleh penjantan di luar tubuh. Jelaskan gambar. Jelaskan gambar. Tadi sampai tanya itu kecepong atau apa tadi? Yang mana itu? Ini salamander. Bapak salamander ya? Nggak tahu ya. Tahu sih punya peliharaan. Kau kan ada salamander merah untuk Salamander penunggang salamander. Oke, selanjutnya ada morfologi dan anatomi dari amfibi yang akan dijelaskan oleh Jimmy. Kepada Jimmy disilakan. Jimmy bisa gitu, tunjukkan bagian-bagiannya. Jadi ciri morfologi yaitu ciri-ciri yang tampak dari luar. Ada mata, ada nostril itu sebenarnya di hidung, ya. Terus timpani, alat pendengaran, jari, kaki, selaput. Seperti yang dibilang tadi, ciri-ciri umum amfibi memiliki selaput pada jari kakinya, habis itu perut, kepala, punggungnya, terus kaki belakang dan kaki berselaput bagian belakang. Selanjutnya anatomi. Kamu lihat saja. Nampak ya, saya belakang ya. Ada apa? Nih ada tunjuk aja om. Yang pertama ini jantung. Dari depan ya. Ini mulut. Ini otak nih. Ini otak. Habis itu paring. Paring ini tenggorokan ya Tad? Tenggorokan, habis itu telinga. Apa tadi nama telinga? Timpal. Apa tadi telinga? Habis itu esofagus, kantong empedu dekat jantung. Ini jantungnya, terus di sini hati, paru-paru, di sini usus kecil, terus ini lambungnya, ini lambung besar, terus ini usus kecil, usus besar, terus ini pembuangan. Habis itu ini pankreas. Ini dekat hati ada kantong empedu. Habis itu sini ada ginjal, terus kantong kencing. Itu anatominya, isi dalam. Nanti akan terlihat pas praktikum. Masya Allah. Oke, terima kasih kepada Jimmy yang telah mau menjelaskan atau menyebutkan anatomi dan morfologi dari sebuah amfibi. Selanjutnya adalah seekor amfibi. Selanjutnya ada klasifikasi yang akan dijelaskan oleh Nashwa. Kepada Nashwa disilahkan. Ini yang penting ya, klasifikasi juga. Baiklah, selanjutnya. Jadi amfibi ini klasifikasinya itu terdiri dari 3 ordo. Yang pertama ada Caudata, Gymnophiona, dan Anola. Jadi yang pertama Caudata. Caudata ini terdiri dari spesies salamander dan kadal. Jadi setiap spesies ini bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bernafas melalui insang, ada yang melalui paru-paru, dan ada juga yang bernafas melalui kulit. Kulit salamander ini juga mengeluarkan lendir agar tetap lembab di dalam
dan menjaga di darat dan menjaga keseimbangan saat berenang dalam air. Terus yang kedua ada Gymnophiona. Gymnophiona ini terdiri dari spesiesnya itu Caecilia. Caecilia ini Caecilia. Jadi ciri-cirinya itu bertubuh panjang kayak cacing, kayak belut. Terus kulitnya tuh berlipat-lipat. Dan punya namun walaupun dia kayak gini dia tuh punya tulang dan kepala yang kuat untuk menggali lubang karena dia tuh hidupnya tuh di dalam tanah. Jadi waktu dia masih jadi telur, dia tuh bernafas menggunakan insang. Dia tuh ada yang beberapa hidup di dalam air. Terus setelah dia dewasa, insang tuh akan mengecil lalu menghilang dan dia tuh hidup di dalam tanah. Dia tuh pemalu, jarang kita ketemu dia di kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu Anura. Anura ini adalah spesies yang mungkin sangat populer dan sering kita jumpai, yaitu kodok dan kakak. Jadi ciri-cirinya itu tuh tubuhnya pendek, dia tuh melompat-lompat, lidahnya terbelah dua, matanya menonjol dan dia tidak memiliki ekor. Ada banyak spesies Anurani di dunia, tapi kalau di Indonesia cuma ada 7. Familinya maksudnya. Ada Bufonidae, Ranidae, Digroglosidae, Megosporidae, Rachoporidae, Micropilidae dan Bombinatoridae. Oke, terima kasih kepada Nasya yang telah menjelaskan tentang klasifikasi dari seekor amfibi. Selanjutnya ada sistem-sistem yang bekerja pada seekor amfibi yang akan dijelaskan oleh Farid. Kepada Farid disilakan. Ini yang kami ambil ini kata aspek itu. Makanya berkata juga teman. Berkata. Ya betul. Boleh ditanya tunjukkan aja, tunjukkan. Ini kan apa? Kalau ini plus ya. Jadi karena saya untuk menghemat waktu, jadi karena data terlalu panjang, saya hanya akan membacakan yang inti-intinya saja. Masya Allah. Hanya sekaya. Oke. Jadi sistem otot amfibi ini adalah seperti sistem. Jadi sistem otot amfibi ini adalah seperti transisi antara sistem ikan dan sistem reptil. Jadi tetapi kalau muskulus yang kata ini, yang otot-otot kata ini dikompleks oleh ikan. Pada beberapa otot kata memiliki perluasan jaringan yang disebut tendon. Fungsi tendon sebagai pengikat atau penghubung antara otot. Tendon, mana dia tendon? Bisa ditunjuk. Tendon itu penghubung antara otot dengan tulang atau dengan organ lainnya. Ya. Ke sini maksudnya. Terus? Jadi selanjutnya saya akan jelaskan sistem sirkulasi pada amfibi. Jadi sistem sirkulasi darah itu mirip dengan sistem sirkulasi darah lainnya, dari paru-paru masuk ke atrium kanan, dari atrium kanan pergi ke ventrikel, lalu dari ventrikel pergi ke atrium kiri, dan dari atrium kiri itu pergi ke seluruh tubuh dan kembali pada jantung lagi. Jadi sistem pencernaan amfibi ini juga mirip dengan yang lainnya, yaitu makanan nanti masuk ke dalam esophagus, lalu diteruskan kepada lambung. Lambungnya akan lanjutkan dengan usus kecil, lanjut usus besar, dan lanjut ke anusnya. Kalau itu keluarga ya bahasanya. Jadi sistem pernapasan pada amfibi atau dimisalkan kata berupa paru-paru, kulit, insang, dan insang. Pernapasan pada kata diatur oleh kontraksi dan relaksasi otot dalam dan otot rahang bawah. Alat pernapasan boleh mengganggu mulut, pergi ke koannya dan paru-paru.
itu sedang menghirup udara itu titik yang mulut bawah itu rusak. Nah, titik pas itulah oksigen itu masuk ke paru-paru dapat jadi dikeluarkan. Oke, Masya Allah ya. Berarti tambahannya sistem motor tambahannya ya. Nah, jadi sistem reproduksi pada kata ini jadi pada sistem reproduksi kata ini tekstil diletakkan pada lem lemak di tubuh. Lalu Coba lihat jantan betina, ini kan yang ini sama-sama ini betina, ini jantan. Kalau yang jantan itu jadi sistem reproduksi pada amfibi ada dua macam, itu eksternal dan anura. Dan internal pada ordo ya. Yang secara eksternal lakukan dalam wilayah tenang dan angkat. Juga semua bibian ini dengan amfibat, tetapi ada juga yang amfibat itu berapa ordo roda. Alhamdulillah. Sistem urogenital. Sistem urogenital ini disebut sistem gabungan karena masih tergabung pada kloaka yang sistem itu masih terhubung ke sistem reproduksi dan ekspresi, tapi tidak ke feses. Jadi kayak sistem yang lain yang dekat dengan tempat feses itu. Urin dan gen, berarti ada urin dan gen. Berarti dua ya. Nah, kalau racun itu punya dua tempat dua langsung. Two in one. Siapa ini? Terakhir ya. Ini sistem saraf pada amfibi ini pada dasarnya sama dengan ikan. Itu tidak bagian dasar dari otak amfibi adalah kokane yang berfungsi dengan penciuman dan mesencephalon yang berkaitan dengan penglihatan, dan pusat kegiatan otak berada pada bagian dorsal otak tengah, yaitu sel-sel saraf abu-abu yang ventilasi elektron. Bagus. Jadi ini bagian-bagian. Ini nilai plus materinya ya. Jadi kita kan empat sistem kan. Jadi kelompok ini menambahkan sistem saraf dan sistem motor. Ya, jadi lebih lengkap. Ya. Oke, terima kasih kepada Farid yang telah menjelaskan tentang sistem-sistem pada seekor amfibi. Masih ada lagi? Jadi Perannya lupa perannya. tapi istirahat. Gimana? Nanti setelah istirahat kita apa? Atau lanjut dulu, Sir? Jadi aja apa? Lanjut aja. Ini apa itu ya? Ya, coba. Ini enggak. Jadi lanjut pada sistem juga. Dengan pelaksanaan amfibi tidak seperti pada ikan, terbatas pada dinding mulut dan lidah. Mata amfibi seperti vertebrata lain yang sama tetap dan tidak berubah kecembungannya. Kelopak mata kurang basah bagi yang di air, tapi berkembang bagus. Kelopak mata kurang berkembang pada bagi yang di air dan berkembang bagus pada spesies yang di darat. Ada berbagai macam tipe pendengaran amfibi, dan ada dan salamander yang golongannya tidak punya pendengaran tengah, tapi kata itu punya pendengaran tengah dan pendengaran tengah. Nah, yang terakhir lah sistem endokrin Atau hormonnya ya. Hormon. pada fungsi sistem endokrinnya itu mirip pada diagram tingkat tinggi. Kata memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon produksi, mengatur atau mengatur tugas-tugas tubuh. Jadi sistem endokrin ini adalah sistem yang membuat hormon. Menghasilkan hormon ya. Yang menghasilkan kelenjar yang menghasilkan hormon. Endokrin itu kelenjar. Yes. Terima kasih kepada Farid yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang apa saja dan bagaimana cara kerja dan sistem-sistem yang ada yang terdapat pada seekor amfibi. Selanjutnya ada peran dari amfibi yang akan peran dan contoh yang akan dijelaskan oleh Najwa kepada Najwa. Disilakan. Oke, terakhir ya tanggung ya. Apa ya? Oke. Baiklah, peran amfibi itu secara umum pertama kata bisa diambil dagingnya untuk atau telurnya untuk dimakan. Yang kedua, kulit kata juga dapat digunakan sebagai bahan dasar kerajinan atau jaket, misalnya jaket. Yang ketiga, sebagai pemberantas nyamuk dan pengendali hama pertanian. Dan yang keempat, untuk racun butofalin dan butofenin. Bufotalin dan bufotenin, yaitu fungsinya untuk menguatkan dan
jantung. Selain itu, kata ini juga memiliki peranan unik, yaitu sebagai pencek kehamilan. Jadi sebelum adanya test pack, ada orang yang menggunakan kata untuk mengecek kehamilan. Itu tuh kata dari Afrika Selatan, namanya Xenopus laveis, kata betina dari Afrika Selatan. Jadi caranya tuh dengan mengambil sampel urin dari seorang wanita, kemudian disuntikkan ke kaki belakang kata. Jadi nanti ditunggu 5-12 jam. Kalau misalnya kata tuh bertelur, artinya wanita tuh juga sedang mengalami kehamilan. Siang. Kok gitu? Dia Iya, sebagai indikator menentukan apa seseorang itu hamil atau tidaknya. Ya, syukran jazakallah khairan. Ya, terus contoh amfibi yang tadi kan udah disebutin sebelumnya juga salamander, kata, kodok, Cecilia dan padal. Nanti bikinnya jangan memberikan ya, dimiringkan. Nah, misalkan itu kan itu aja bagus. Awal kata di huruf besar, ya, kayak itu ya, Andreas. Kemudian dimiringkan. Ya. Lanjut closing ya, closingnya. Oke, terima kasih kepada Rachel yang telah mau menyebutkan dan memberikan contoh pada kita semua tentang dari para lebih. Oke, gitu. Coba rapat aja, nggak rapat. Oke, closing statement. Oke, hanya itu ada yang dapat kami tampilkan kepada teman-teman semua untuk selanjutnya. Gimana? Mau nanya atau nanya aja? Nanti habis istirahat kami akan membuka sesi kami yang bertanya kepada teman-teman. Ya. Kita mau cari Ya, next meeting. Ya, Nah, yang penjelasannya jelas ya, udah lah. Abang seperti nanti dikatongin ya, katongin dulu nanti pas di pertemuan berikutnya kita mau lagi. Ya. Kami yang akan tanya nanti. Nah. Oke. Oke, hanya itu dari kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman yang telah mau mendengarkan dan memperhatikan dari awal sampai akhir. Sama-sama, you are welcome ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok amfibia ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.